kemarin Kapolres Depok juga menghampiri Pak Sudrajat. Dapat motor katanya Pak ya? Saya mau minta mobil, takut mobil. Kamu jadi minta mobil? Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Iya. Semua itu pasti ada hikmahnya kan? Iya kan hikmahnya. Ya, inilah hidup loh Pak. Bener. Kan habis nangis Iya. bahagia. Bener. Jadi Bapak mau dapatnya Mau dapat apa? Mobil. Mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa nyetir mobil kan Bapak nggak Bapak bisa nyetir mobil. Kan sama anak nyetirnya. Ya, kalau dikasih mobil tapi Bapak yang nyicil mau? Mau. Berubah lagi, Sudrajat penjual es gabus kini mengaku tidak pernah dianiaya TNI dan polisi. Ternyata semua cerita penganiayaan itu salah paham. Sudrajat hanya panik saat kejadian. Meski begitu, oknum Babinsa yang terlibat tetap kena hukuman disiplin berat, bahkan ditahan maksimal 21 hari. Kisahnya bikin heboh karena jawaban Sudrajat selalu berubah-ubah dari awal sampai sekarang. Guys, kalian sudah nonton belum video Pak Es Gabus di YouTube-nya KDM sama saat dia diundang? Jujur aku agak kecewa sih dengan Pak Es Gabus nih. Ternyata banyak bohongnya guys. Dibilang gak dapat bantuan lah, terus dikasih motor pengennya mobil, dan bahkan nih katanya dia dipukulin pun juga masih jadi pertanyaan, beneran dipukulin apa enggak sama aparat. Waktu sebelumnya aku bikin video kasus Pak Es Gabus nih, semua bersimpatik loh di YouTube, di TikTok, karena kasihan sama si bapak. Ya, dua oknum aparat juga salah, terlalu mengintimidasi padahal belum ada bukti. Tapi Pak Es Gabus ini loh, kita awalnya simpatik kok, jadi gimana ya setelah nonton videonya? Kayak kurang bersyukur dengan bantuan yang dia terima. Malah kelihatannya aji mumpung, seolah-olah memanfaatkan rasa kasihan orang agar terus dapat bantuan. Karena gini guys, yang ditakutkan itu kalau ada lagi kejadian serupa, masyarakat jadi mikir-mikir gitu buat kasihan. Dan ini juga pelajaran ya buat kita semua. Kalau dikasih bantuan, itu disyukurilah. Jangan merasa kurang terus. Ada ya orang nggak bersyukur ya, udah dikasih hati malah minta jantung, dikasih jantung malah minta paha. Aduh repot juga nih, ini penjual es gabus ini ya emang benar-benar parah ya. Udah dikasih motor, permintaan maaf polisi karena dituduh menjual spon ya, esnya dari spon nggak taunya bukan ya. Itu masih ada tanggapan bagus lah dari Pak Polisi yang punya dengan ketulusan hati meminta maaf dan kasih motor. Tadi malah dia pengennya minta mobil Pak Es Gabus ini. Kan repot urusannya. Netizen pada kasihan sama dia, pada ngepro ke dia. Sekarang dia tingkah lakunya kayak gitu, banyak bohongnya. Bagaimana nih yang model begini nih? Ya, bersyukur Pak. Kalau udah hidup udah susah, ya apa yang kita punya Tuhan kasih lebih rezeki, udah bersyukur aja ya. Dari kerezekian itu ya, dari yang kita viral ya, syukur-syukur lu jualan tuh bakal laku ya, dibeli sama orang, dikasihin sama orang ya. Orang juga lihat dengan ketulusan hati lu ya, lu kejujuran lu nggak banyak bohongnya ya, jadi orang pada senang sama lu. Dan di balik viral ini mungkin lu jualan bakal laku. Sekarang menurut kalian yang udah nonton video gue ya, tanggapan kalian gimana nih? Ya, kalau tingkah lakunya seperti ini. Tadinya kita kasihin jadi nggak jadi, ya. Jadi rasanya gimana, ngelus-ngelus dada gitu. Nah, semoga Bapak ini sehat selalu ya. Kedepannya rezekinya bisa ya bertambah ya. Tuhan juga memberikan kehidupan Bapak ini lebih layak lagi ke depannya ya. Semoga Bapak ini bisa berubah dan juga bisa bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada dia ya. Salam dari Kogon untuk kalian semua. Bye. Guys, kalian masih ingat nggak kakek penjual es gabus yang sempat viral di Bogor? Yang katanya jualan es tapi malah dituduh pakai spons. Waktu itu banyak banget simpati termasuk netizen, bahkan figur publik. Tapi ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, Deddy Corbuzier akhirnya buka suara. Dia jujur aja, kelihatan banget kalau dia kecewa. Jadi ceritanya, Deddy ini sempat komunikasi langsung lewat DM sama Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias KDM. KDM sebelumnya memang sempat undang si kakek buat klarifikasi langsung. Awalnya narasi yang beredar itu kan kakeknya dibilang hidup susah, nggak dapat bantuan, motornya dipakai orang, uang sekolah anak sampai jutaan, bikin orang-orang iba, bikin netizen gerak cepat mau bantu. Tapi pas dikonfirmasi langsung, kata Deddy banyak yang ternyata nggak sesuai fakta. Bantuan dibilang nggak ada, padahal ada.
cerita soal motor, uang sekolah, kondisi ekonomi. Menurut hasil obrolan KDM itu semuanya bohong. Di situ Dedi langsung bilang, ini kacau. Bukan cuma soal bohongnya, tapi karena simpati publik itu dimanfaatin. Padahal netizen tuh udah baik banget, udah peduli, bahkan instansi-instansi juga siap bantu. Dedi bilang ini bahaya. Kalau kejadian kayak gini sering kejadian, lama-lama orang jadi nggak percaya lagi sama kasus kemanusiaan. Padahal di luar sana masih banyak yang beneran butuh pertolongan. Meski kecewa, Dedi tetap mengucapin terima kasih ke Kang Deddy Mulyadi yang udah turun langsung buat klarifikasi. Dan ya, Kas Deddy nutupnya tetap dengan candaan tapi nyentil. Dia bilang mau ngirim Babinsa lagi 5, tapi tenang, maksudnya bukan apa-apa. Katanya buat mengayomi si kakek, sambil pakai huruf gede semua. Mengayomi ya. Jadi pelajaran buat kita semua, empati itu penting, tapi kejujuran juga nggak kalah penting. Karena sekali bohong, yang rusak bukan cuma diri sendiri, tapi kepercayaan orang banyak. Guys, kan tadinya banyak banget orang yang bersimpati sama bapak penjual es ini. Tapi sekarang banyak banget netizen yang menyayangkan sikapnya yang dianggap kurang bersyukur. Contohnya di pagi-pagi ambiar ini, dia bilang katanya pengennya sih minta mobil, kan karena dia dikasihnya motor ya. Terus pas ketemu sama KDM juga dia ngomongnya banyak bohongnya gitu. Nah, makanya pada saat kasus ini viral, aku tuh nggak langsung komentarin karena aku ngerasa omongan si bapaknya tuh terlalu dilebih-lebihkan gitu menurut aku ya. Ini cuman menurut aku aja. Dan terbukti sekarang ternyata ya bapaknya tuh menurut aku, maaf ya Pak, Bapak tuh kurang bersyukur padahal udah dikasih rezeki yang lebih-lebih banget menurut aku. Seharusnya disyukuri, alhamdulillah, apalagi ada yang ngasih umroh kan katanya. Jadi sudah pada lihat belum video obrolan Deddy Mulyadi dengan Pak Sudrajat, penjual es gabus yang kemarin sempat viral? Nah, dari pernyataan Pak Sudrajat terlihat jelas ada ketidakkonsistenan. Ceritanya berubah-ubah, jawabannya saling bertabrakan. Dari situ, wajar jika muncul kesimpulan bahwa Bapak Sudrajat ini banyak bohongnya. Sebelum saya lanjut, disclaimer dulu. Bohong tetap bohong, salah tetap salah. Tidak ada pembenaran moral atas ketidakjujuran. Nah, ini bukan upaya untuk menormalisasi kebohongan. Cuma saya mau ngomong begini. Jika kita berhenti pada vonis terhadap Pak Sudrajat, maka kita hanya menghakimi, tidak berusaha untuk memahami. Kita awali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sikap seperti itu muncul? Secara psikologis dan sosiologis, perilaku Pak Sudrajat adalah cerminan hidup yang lama berada dalam ketidakberuntungan, pendidikan rendah, ekonomi pas-pasan, dan pengalaman hidup yang keras. Dalam kondisi seperti ini, cara berpikir seseorang itu cenderung sangat taktis, bahkan oportunistik. Bukan karena wataknya memang jahat, melainkan karena hidup mengajarinya bahwa kesempatan jarang datang 2 kali. Makanya saat berhadapan dengan Deddy Mulyadi, dia merasa sedang berbicara dengan figur kekuasaan, pejabat publik yang dikenal dermawan dan sering membantu. Dalam kacamata orang kecil, ini bukan sekedar obrolan, melainkan peluang. Dan bagi mereka yang hidupnya serba kurang, peluang harus dimaksimalkan dengan cara apapun yang mereka tahu. Nah, di titik inilah dia mulai mengatur ceritanya. Bantuan dari pihak lain ditutup-tutupi, beban hidupnya dilebih-lebihkan, anak sekolah dijadikan simbol penderitaan. Ini bukan manipulasi canggih tentunya, tapi logika sederhana. Jika terlihat lebih susah, maka peluang dibantu lebih besar. Ini logika bertahan hidup, bukan logika etika. Cuma masalahnya, Pak Sudrajat keliru membaca lawan bicara. Deddy Mulyadi adalah pejabat berpendidikan, terbiasa bertemu banyak orang, dan mampu membaca pola ketidakjujuran. Taktik yang mungkin efektif di lingkungan lain justru terbuka dan terbongkar di hadapannya. Ketidakkonsistenan itu menjadi pintu masuk untuk membongkar ceritanya sendiri. Disinilah perbedaan mendasar antara yang terbiasa dengan pendidikan dan yang tidak. Orang berpendidikan cenderung paham bahwa kejujuran adalah modal sosial jangka panjang. Mungkin tidak langsung menghasilkan bantuan hari itu juga, tetapi membangun kepercayaan, dan kepercayaan sering membuka bantuan yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, hidup yang keras melahirkan orientasi jangka pendek. Hari ini, sekarang, kesempatan ini.
maka yang dipilih bukan strategi kejujuran, melainkan empati instan meski caranya keliru. Jadi persoalannya bukan semata Pak Sudrajat ini bohong atau tidak, melainkan struktur kehidupan yang membentuk cara seseorang berbicara dan memanfaatkan peluang. Kita boleh mengkritik kebohongannya, tapi tanpa memahami akarnya, kita hanya sibuk menyalahkan individu sambil menutup mata pada ketimpangan pendidikan dan ekonomi yang ikut memproduksi perilaku semacam ini. Ya benar, tidak semua orang miskin, tidak semua orang yang tidak berpendidikan memiliki perilaku yang sama. Tetapi biasanya pengalaman hidup itu membentuk karakter seseorang. Oke?